Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja di masa pandemi ini. Jangan lupa jaga kesehatannya. Oke, di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang matematika teknik, di mana matematika teknik itu merupakan salah satu mata kuliah pada program studi D3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini kalian nanti akan mempelajari beberapa materi, diantaranya ada fungsi, dilanjutkan dengan limit, turunan, dan integral. Nah, dari beberapa kata yang saya sebutkan di sini, ini bukan hal yang asing ya bagi kalian yang dari lulusan SMA. Mungkin nanti beberapa teman-teman yang dari lulusan SMA masih ingat dengan mata kuliah matematika dan ada materi tentang fungsi, limit, turunan, integral, bisa mengajarkan temannya yang mungkin sudah bukan lupa ya, sudah hilang ditelan oleh waktu akibat banyak kompilasi perasaan dan pikiran. Oke, nanti di sini kalian bisa mengingat kembali. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar fungsi, limit, turunan, integral, ya nanti dibuka lagi bukunya. Nah, bedanya dengan yang di kuliah ya mungkin kalau di kuliah bisa agak sedikit berbeda ya sentuhannya ya. Nah, pada pertemuan yang kali ini di video ini saya akan membahas tentang fungsi dan fungsi komposisi. Mungkin ada beberapa video tambahan yang apabila di bagian ini tidak diajarkan atau tidak disampaikan oleh saya, nanti bisa ditanyakan di forum berikutnya saja ya. Oke, apa itu fungsi? Nah, ada yang pernah dengar fungsi? Nah, fungsi itu didefinisikan sebagai apa sih? Sebagai aturan yang menghubungkan atau memetakan setiap unsur himpunan A di sini dengan tepat satu pada unsur himpunan B. Jadi apa? Fungsi ini bisa aja dianggap suatu proses, di mana ketika ada suatu masukan pada himpunan A atau kita X, maka ketika melalui fungsi, hasil dari proses ini akan kita sebut dengan keluaran, yaitu fx. Makanya kebanyakan fungsi itu kita menulisnya sebagai fx. Artinya apa? Fungsi dari masukan nilai x. Dimana pada himpunan A atau pada masukan ini atau x disebut daerah asal atau domain. Nah, sedangkan daerah B atau keluaran disebut daerah kodomain atau kawan. Nah, himpunan semua anggota B yang punya kawan di A dinamakan range atau daerah hasil. Berarti ada daerah domain, daerah kodomain. Nah, tapi semua anggota B, anggota keluaran di sini yang mempunyai kawan di A, jadi ada pasangannya, itu disebut daerah range atau hasil, di mana notasi daripada fungsi itu f untuk x fungsi y ya. Sampai sini paham ya? Nah, lanjutan. Nama lain dari fungsi itu apa? Pemetaan tadi atau transformasi perubahan. Nah, di mana perubahan tersebut dinyatakan oleh suatu persamaan pada f. Nah, persamaan ini bisa berbeda-beda tergantung dari apa? Permintaan atau hal yang akan kita bahas. Jadi jika ada contoh saja yang mudah, ini ada pisau, daging. Nah, jadi kalau asal umpamanya pisau mempunyai proses fungsi daging, berarti artinya di sini apa? Memotong. Nah, pisau memotong daging. Nah, fungsi itu bisa berbeda-beda. Ada lagi apa? Maunya pisau. Domainnya tentang apa? Kulit. Nah, kulit. Namanya kulit. Tadi daging berarti memotong. Kalau kulit berarti apa? Menyayat. Nah, di sini kan ada perbedaan fungsi atau transformasi berbentuk akibat apa? Akibat
adanya perbedaan dari kode main tergantung. Ya, paham ya? Sampai sini jelas ya? Nah, jika FA sama dengan B, nah ini kita lanjutkan. Jika FA fungsi dari A sama dengan B, maka B dinamakan bayangan atau image dari A. Nah, dan A dinamakan prabayangan dari pra-image dari B. Jadi gini, contoh. Di sini kita akan bercerita tentang mobil. Ya. Oke, di daerah B ya, mobil. Maka yang dinamakan A adalah apa? Prabayangan dari mobil. Nah, jika kalian mendengar tentang mobil, pasti yang akan kalian tentang bahas apa? Mereknya kan? Oke. Merek itu prabayangan. Nah, ada merek berarti ada apa? Ada pabriknya. Ada pabrik ada apa? Ada pemiliknya. Ada investornya. Nah, ketika kamu bercerita tentang bayangan dari mobil, nggak mungkin dong kamu akan bahas tentang ini mereknya yang kayak gimana ya? Kok ini sama ini beda? Nah, kamu nggak mungkin cerita merek karena kamu akan bahas tentang mobil. Kamu juga akan masa bodoh di mana mobil ini dibuat, di pabrik yang mana. Dan kamu juga nggak mungkin akan memikirkan siapa sih pemilik atau investor daripada mobil ini. Nggak mungkin. Nah, makanya bahwa B itu adalah bayangan dari A. Dan A merupakan prabayangan. Nah, dibalik lagi, jika kita memposisikan A sebagai mobil, nah, maka apa yang akan kita bayangkan dari mobil? Ya, di sini kita mungkin ada membahas tentang roda, kursi joknya, desain interiornya, desainnya, gitu ya. Paham ya sampai sini ya maksud daripada definisi fungsi ya. Jadi himpunan suatu perkumpulan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range. Dari F, perhatikan bahwa jelajah dari F adalah himpunan bagian mungkin proper subset dari B. Maksudnya gimana? Kita bercerita tentang mobil, kan ada bagian mobil seperti roda, kita bisa cerita tentang rodanya, kita bisa cerita tentang kursi, joknya, kita bisa bercerita tentang desain interior, eksterior, maupun bagian-bagian fitur-fitur lain daripada mobil. Nah, ini definisi daripada fungsi. Oke, berikutnya akan ada tentang domain, range, dan domain range pada gambar berikut. Ketika ada domain wilayah, itu syaratnya harus mempunyai pasangan daripada nilai range. Nah, ini betul Pak, betul. Karena semua domain harus mempunyai pasangan. Tapi range-nya sama, boleh aja nggak apa-apa. Nah, sama seperti di sini. Yang penting setiap domain harus mempunyai pasangan terhadap range-nya. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau ini termasuk contoh bukan fungsi. Gimana yang menyebabkan bukan fungsi? Pada domain dia mempunyai dua range. Ini nggak boleh. Nah, namanya serakah ini. Ya. Terus apa lagi? Pada domain ada yang jomblo ini nih, ketinggalan nih, kasihan nih, jomblo. Nah, nggak boleh, harus berpasangan. Nah, kalau di sini juga sama ada yang jomblo. Nah, nggak boleh. Jadi ini wilayah bukan fungsi. Syarat fungsi harus berpasangan domainnya, walaupun nanti ranknya buat pasangan berdua. Ya. Nah, kita akan membahas tentang daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal biasanya kita sebut DF, domain fungsi, adalah himpunan elemen-elemen D ini domainnya. F itu fungsi, domain function, himpunan elemen-elemen yang kepadanya fungsi memberikan nilai. Jadi daerah asal itu suatu yang memberikan nilai. Sedangkan daerah hasil atau range fungsi, himpunan yang nilai-nilainya diperoleh dari fungsi. Contoh ya, daerah asalnya umpamanya ada himpunan bilangan asli 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kurung awal ya. Nah, daerah fungsinya umpamanya apa?
A ditambah 1. Nah, jadi daerah hasil atau B, contoh ya, ini contoh aja, ya hasil dari fungsi akibat adanya nilai dari A. A-nya wilayahnya 1 sampai 5, berarti ketika masuk fungsi plus 1 berarti semuanya harus plus 1. Jadi hasilnya B-nya 2, 3, 4, 5, 6. Nah, daerah asal alami itu maksudnya apa? Apabila sebuah fungsi daerah asalnya tidak dirinci, jadi kita ambigu kan nggak jelas. Dianggap selalu bahwa daerah asalnya adalah himpunan terbesar bilangan real sedemikian sehingga aturan fungsi ada maknanya dan memberikan nilai bilangan real. Nah, ini kan ada maknanya. A merupakan fungsi dari bilangan asli. Dari mana? 1 sampai 5. Jadi harus jelas statusnya. Jangan ambigu. Nah, sama kayak kamu, ketika kamu nggak jelas asalnya, ya maka daerah hasil yang akan dihasilkan ya nggak jelas juga. Contohnya apa? Ketika kamu ditanya, kamu daerahnya dari mana? Dari sini. Ibumu orang mana? Dari sini. Oh, ketika kamu nggak tahu daerah asal kamu, ya kamu akan tidak akan paham posisi kamu itu seperti apa, sebagai apa. Aku itu sebagai apa. Sama kayak matematika. Nah, jadi kalau bisa kamu itu harus paham jelas kamu asalnya dari mana. Nanti ketika masuk fungsi-fungsi ya berarti ada proses dalam kehidupan. Maka kamu bisa tahu diri bahwa posisi kamu itu di sini. Nah, seperti mahasiswa yang nanti akan praktikum kan offline. Nah, ketika kamu datang ke kampus, kamu kan berasal dari beberapa rantauan daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Kamu harus tahu kamu asalnya dari mana. Nah, ketika kamu masuki fungsi suatu proses kehidupan di Cilacap, kamu harus memposisikan diri sehingga kamu itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Karena apa? Kamu sudah melalui sebuah fungsi. Ya, contohnya apa? Kamu dari wilayah, contoh aja ini ya, Sunda. Ketika masuk asal kamu Sunda, domainmu DF-mu Sunda. Contoh ya ini ya. Masuk ke fungsi di sini proses kehidupan di Kabupaten Cilacap biasanya apa? Ya kalau ngomong cepet, ada yang ngapak. Ya kamu suatu saat nanti akan apa? RF rank hasil dari kamu melalui proses ini apa? Ketika pulang pasti atau ketika ngobrol ke bawah ada logat Cilacapnya atau paling tidak kamu mudeng paham bahasa Jawa Tengah khususnya Cilacap orang ngapak. Nah itu sama aja penjelasan dari daerah asal dan daerah hasil. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, pada diagram panah fungsi A ini domain yang namanya kumpulan domain ini, telur dalam telur ini. Domain A disebut daerah asal dan B daerah kawan. Oke, paham ya sampai sini ya? Jadi ketika kita akan membuat fungsi harus dijodoh-jodohkan. Nah, Pak, pada daerah hasil ada yang tidak mendapatkan pasangan. Apakah itu suatu fungsi? Jangan lupa tadi yang sudah saya jelaskan antara fungsi dan bukan fungsi. Yang penting patokannya pada daerah domain itu ada pasangannya. Nah, sehingga diperoleh dari peta tersebut dinamakan rank dengan melihat diagram panah. Untuk domain asal bilangannya ada apa? 1, 2, 3. Kodomainnya wilayahnya B 1, 2, 3, 4. Maka bilangan hasilnya atau ranknya RF adalah ya kita lihat yang di sini. Nah, ini adalah wilayah hasilnya 2, 3, 4. Kenapa nilainya 2, 3, 4? Karena nilai ini merupakan akibat fungsi dari nilai daerah asal. Nah, nanti kita latihannya. Nih jika diketahui pada bilangan asal ada angka-angka berikut ini ya. Coba ditanya domainnya mana? Jawab. Nah, kita fokus di soal nomor 1, domain berarti yang X biasanya ya, wilayah awal. Berarti domainnya ada min 1, 2, 1, 8, 9. Lihat jawabannya. Nah, sama kan? Berarti ranknya apa? Yang sisi kanan, yang sumbu Y biasanya. Ada 2, 5, 1, 3. Nah, pada soal nomor 2 juga sama. Perhatikan. Domainnya mana? Ada min 5, 21, 11, 81, 19. Sama. Ranknya juga sama. Perhatikan. Ada 6, 51, 93, 02, 51. Ya, pelan-pelannya belajar di matematika ya.
Oke, sekarang berikut belajar yang berikutnya. Latihan. Carilah domain dan rank dari fungsi fx sama dengan 1 per x min 3. Nah, mencari domain syarat agar fungsi tersebut terdefinisi, maksudnya terdefinisi itu statusnya jelas. Maka apa? X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Nah, jadi jika X min 3 tidak boleh sama dengan 0, karena apa? Jika 1 dikurangi 3 hasilnya 0 di wilayah ini menjadi 0, artinya apa? Tak terhingga, ini tak terdefinisi, nggak jelas. Terdefinisi. Nah, jadi bisa mungkin di bawah ini jangan sampai sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan berarti X min 3 tidak sama dengan 0, min 3-nya pindah, geser ya, menjadi negatif menjadi positif, maka hasilnya X itu jangan sampai 3. Jadi wilayah domainnya apa? Ya wilayah domainnya antara min tak terhingga sampai 3 atau 3 sampai tak terhingga. Nah, sehingga wilayah ranknya apa? Rank daripada nilai di atas. Hasilnya apa? Di 3. Nah, kita perhatikan nih. Paham ya sampai sini ya? Yang penting jangan sampai apa wilayahnya di 3. Nah, kita mencari range. Ya. Jadi kalau kita geser ke sini, ini naik kan menjadi X min 3 sama dengan 1. Nah, untuk ranknya gimana Pak? Dari min tak terhingga, terus ada 0, atau ini kan atau 0 sampai tak terhingga. Nah, sehingga nilai range-nya itu apa? Dari R min 0. Nah, sama kayak ini, range-nya R min 3. Jadi semua wilayahnya itu harus bernilai range min 0. Paham ya sampai sini ya? Nah, sama seperti pada latihan berikut ini. Akar fx sama dengan fungsi dari fx adalah akar min x kuadrat min 5x min 6. Nah, syarat agar fungsi tersebut terdefinisi. Kita masukkan wilayah ini agar hasilnya lebih dari 0. Karena akarnya harus lebih dari 0. Nggak mungkin kan ada akar 0 apalagi akar min 0 lah. Masukkan blank 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 lebih dari 0. Karena ini awalnya min, kita balik kalikan negatif. Yang tadinya negatif jadi positif ya, positif positif. Ini jadi positif. Ininya juga harus dibalik. Nah, karena perkalian negatif ya. Nah, tadinya lebih dari 0 sekarang kurang dari 0. Kita pecah menjadi x plus 2 dan x plus 3 kurang dari 0. Kita masukkan nilai dari x1 dan x2. Dihasilkan apa? Nilai x1-nya min 2 dan min 3. Nah, sehingga nilai dari domainnya berapa? Yuk kita nulisnya yang nilai terkecil dulu, min 3 sama min 2. Masukkan ke sini. Set. Set. Oke. Karena kurang dari, nah, kita masukkan angka-angkanya. Contoh, di antara min 3 sama min 2 di sini ada berapa? Min 2,5. Nah, kita masukkan min 2,5 masukkan ke sini. Dihitung. Nah, dihitung ya nanti hasilnya apakah positif atau negatif. Nah, pasti negatif. Pak, kalau wilayah ini positif, ya setelah min 2 itu ada angka berapa? Contoh. Namanya juga contoh, ada min 2, ada min 1. Nanti masukin angka min 1 ke dalam persamaan ini. Kalau hasilnya positif, tulis positif kayak gini. Berikut juga dengan min 3. Di bawahnya min 3 ke sini wilayahnya ada apa? Ada min 4. Nanti masukin ke sini. Pasti hasilnya positif. Nah, ini dari hasil di bawah ini kita domainnya diketahui apa? Jadi X itu apa? Kurang dari sama dengan min 2, kan bacanya di sini. Kurang dari sama dengan min 2, lebih dari sama dengan min 3. Nah, karena apa? Karena kita mendefinisikan dengan kurang dari sama dengan 0. Nah, maka ranknya gimana? Ya kita masukkan nilai Y. Nah, jadi ada nilainya. Paham ya? Nah, nanti masukkan nilai Y. Nah, Y-nya kan jadi Y kuadrat min X kuadrat min 5X min 6. Nah, dimasukkan biar 0. Jadi geser ke sini nih. Ini pindah ke sini semua. Set. Set.
dikumpulkan menjadi seperti ini. Min x kuadrat geser menjadi x kuadrat. Min 5x geser jadi plus 5x. Nah, y kuadrat plus 6. Ini kan dari kuadratnya tetap. Min 6 menjadi plus 6. Nah, kita masukkan nih. Nilai domain tadi. Antara min 3 dan min 2. Masukkan ya. Berarti di sini contoh x-nya berapa? 5 kuadrat 25. Ya, paham ya? Min 4 kali 1 y kuadrat plus 6. Nah, Pak, ini 4 kali 1 dari mana? Ayo, ada yang bisa nyari enggak? Nanti dicari ya. Dari mana? Di situ kita ubah nilai ini 4 kali 1 kali y kuadrat 4y kuadrat min 4 kali min 6 min 24. Nah, dimasukkan. Ketemunya 1 min 4y kuadrat lebih dari 0. Nah, kalau persamaan ini jadi ada 1 plus 2y sama 1 min 2y. Hasilnya apa? Y nilainya berapa? Ada min setengah sama setengah. Seperti biasa, masukkan nilai range ini. Nah, di antara min setengah sama setengah ada berapa? Nah, masukkan angkanya. Belum tentu. Yang umpamanya min setengah ke setengah. Ada angka berapa? 0. Nah, masukin angka 0. Kira-kira hasilnya berapa? Pasti kalau positif, positif. Nah, di atas angka setengah ada angka berapa? 1. Kan setengah 1 sana. Kalau di bawah min setengah ada min 1. Nah, nanti dimasukin ke persamaan range. Berarti ke persamaan ini. Nanti ketemunya berapa? Ya, jadi nilai hasilnya itu RF min setengah sama setengah dan 0 sampai tak terhingga. Jadi nilai RF-nya 0 sampai 0 dan setengah. Sampai sini paham ya? Nah, nanti ada contoh soal ini. Bisa dipelajari pelan-pelan. Habis itu latihan. Ini tugas ya. Nanti tugasnya dikerjakan. Dikerjakan di mana? Di kertas folio nanti dikumpulkan, di scan, kumpulkan di Google Classroom. Nah, ini ada latihannya. Ya, ada 2. Ini dikerjakan. Ini latihannya. Nanti ada beberapa video lagi yang akan bahas tentang komposisi fungsi ya. Sekian. Jadi yang dikerjakan ini dulu. Ini saja. Sampai sini dulu. Nanti mengerjakan yang latihan soal dari video pertama ini ya. Oke. Sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.